Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah, 6 prinsip dasar agama oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita lanjutkan al-aslu al-khamis, prinsip yang kelima. Ini secara global mirip dengan pembahasan kitab Al-Furqan Baina Aulir Rahman wa Auliy Syaitan. Bedanya wali Allah dengan wali setan. Jadi ini ringkasannya. Bahkan nanti akan dinukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga agak panjang lebar. Kita baca ucapan Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Bayanullahi subhanahu li awliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasabbihina bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar. Prinsip yang kelima, Allah menjelaskan tentang siapa wali-walinya, dan Allah membedakan antara wali-walinya dan antara orang-orang yang berpura-pura seperti mereka dari para musuh-musuh Allah, baik dari kalangan munafikin atau orang-orang fajir. Jadi poin ini, prinsip yang satu ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara membedakan wali Allah dan selainnya. Kemudian Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Dan cukup bagi kita dalam membedakan siapa wali Allah dan selainnya ayat-ayat berikut ini. Beliau menyebutkan 3 ayat. Jadi ini cara membedakan wali Allah dan wali syaitan dengan kita memahami 3 ayat ini. Kata beliau, cukup untuk membedakan di antara mereka
kita pahami 3 ayat ini. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul, maka pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, ayatun fi suratil Maidah. Surat Al-Maidah ayat 54. Cuma kalau di sini dipotong ayatnya, nanti akan kita baca lebih lengkap lagi, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Sekedar faedah saja. Ayat ini kita baca dari buku Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Hati-hati dengan syubhat kelompok khawarij teroris zaman ini. Mereka paling banyak juga kalau ngaji ceramah pakai ayat ini. Ya, jangan salah paham. Sama dengan pembahasan ini, harus antum bedakan siapa wali Allah, siapa wali setan. Demikian pula yang membawakan ayat ini antara alim ahli sunnah dengan kelompok teroris. Mungkin sebagian antum pernah mendengar dulu ada yang nantang TNI yang sudah pergi ke Suriah pakai ayat ini. Demikian pula dalam kajian-kajian mereka sering bawakan ayat ini. Namun yang paling pokok di antara mereka, yang pertama, man yartadda minkum an dinihi. Selain kelompok mereka dianggap murtad, diarahkan kepada kaum muslimin selain kelompok mereka. Kemudian mereka ingin membanggakan kelompok mereka dengan kaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Mereka kaum mujahidin padahal mereka teroris, dicintai Allah, mereka mencintai Allah, mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut dan sebagainya. Itu ayat ini banyak disematkan kepada diri mereka kelompok teroris tersebut. Maka banyak orang terdoktrin dengan ayat ini juga untuk menjadi teroris. Maka sekali lagi, bukan ayat yang salah, naudzubillah min dzalik, namun pemahamannya harus kita bedakan antara ayat ini dipakai oleh para ulama ahli sunnah dalam berdalil masalah ini dengan kelompok teroris yang memakai ayat ini untuk mendoktrin pengikutnya menjadi teroris. Sekali lagi, itu semuanya karena takwil yang batil. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadil ummah. Sumber kesesatan, sumber kebid'ahan di tengah umat Islam itu karena salah paham, gagal paham tentang firman Allah, tentang sabda Rasulullah SAW. Bahkan beliau Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah juga mengatakan, wahal kharajatil khawarij wa rafadatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa faraqatil ummah ala 73 firqah illa bi ta'wilil fasid. Tidaklah kelompok teroris memberontak, tidaklah kelompok Syiah Rafidah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok Mu'tazilah mereka tersesat, mereka menyimpang, dan tidaklah umat terpecah menjadi 73 kelompok kecuali karena at-ta'wil fasid, salah menafsirkan. Ini sekedar faedah saja tentang ayat 54 surat Al-Maidah. Ana ulang lagi, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan sekelompok orang yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah.
Sifat mereka diantaranya azillatin alal mu'minin. Mereka merendahkan diri di hadapan orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin. Perkasa di atas orang-orang kafir. Mereka yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna fillahi laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela mereka. Insyaallah akan ada penjelasan lebih lanjut dari Syekh Muhammad bin Sa'id rahimahullah. Kemudian ayat yang ketiga untuk membedakan wali Allah dan wali syaitan, yaitu surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzan. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ingat ayat ini, pahami ayat ini. Kalau bisa dihafalkan untuk bisa membedakan siapa wali Allah, siapa yang pura-pura menjadi wali Allah padahal dia jauh dari wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, "Tsumma saral amru inda aktsari man yad'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa hufadhish syara' illa annal awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man ittaba'ahum falaysa minhum." Namun sekarang ini semuanya serba diputarbalikkan. Kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu agama, ustadz, kiai, ataupun profesor, doktor, mereka yang mengklaim dirinya sebagai penasihat spiritual ataupun sebagai pemberi petunjuk, mereka mengaku sebagai penjaga syariat, namun mereka meyakini atau menyatakan bahwasanya para wali-wali Allah itu harus syaratnya meninggalkan ittiba'ur rusul. Dan sebaliknya, kalau mau menjadi wali Allah harus menyimpang dari ajaran para rasul. Dan yang mengikuti para rasul dikatakan bukan wali Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang terjadi di akhir zaman ini atau di zaman fitnah ini. Sebagaimana pembahasan poin yang keempat kemarin berkaitan dengan siapa ulama rabbaniyin, siapa ulama yang wajib kita menjadikan mereka sebagai referensi dan yang tidak. Semuanya serba diputar balik. Yang hak dikatakan batil, batil dikatakan yang hak. Yang ahlul hak dikatakan ahlul batil dikatakan ahlul hak. Yang ahlus sunnah dikatakan ahlul bidah dikatakan ahlus sunnah. Semuanya serba diputar balik. Makanya sebagai seorang muslim yang sejati harus punya pedoman untuk bisa membedakan antara semua itu, antara hak dengan yang batil, batil dengan yang hak, ahlul hak dengan ahlul batil. Bukan sekedar melihat kepada casingnya saja, bukan hanya melihat pada zahirnya ataupun propagandanya saja, namun melihat pada hakikatnya. Nama bisa dibolak-balik diganti, namun lihat hakikatnya. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dari awal sampai akhir. Mulai pembahasan masalah tauhid, masalah persatuan, masalah ta'atu alil amr, semuanya sekarang sebuah diputarbalikkan. Tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid. Pemecah belah umat dikatakan penyatu umat, penyatu umat dikatakan pemecah belah. Yang taat kepada pemimpin dikatakan menjila dan sebagainya. Sekali lagi, ini zaman manusia-manusia bersilat lidah, mereka memutarbalikkan fakta. Maka harus seorang muslimah sejati tahu hakikat yang sebenarnya, punya pedoman dalam membedakan semuanya itu.
Orang-orang yang mengaku memiliki ilmu tersebut, mereka membalikkan kaidah yang mengikuti Rasul dikatakan bukan wali Allah, yang menyimpang dari ajaran Rasul dikatakan wali Allah. Wala budda min tarkil jihad. Bahkan mereka mengatakan tidak boleh ada jihad di jalan Allah kalau mau menjadi wali Allah. Faman jahada falaysa minhu. Barang siapa yang berjihad bukan dari golongan para wali-wali Allah. Ini jihad dalam artian yang syar'i, jihad dengan macam-macam tingkatannya. Ya, bukan jihad yang diidentikan dengan pedang saja. Ya, sebagaimana kelompok teroris mengidentikan jihad hanya dengan pedang saja. Jihad, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, ada namanya jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Dan ini yang Rasul katakan, afdalul jihad man jahada nafsahu fi sabilillah. Orang yang paling afdal dalam berjihad, yang berjihad melawan dirinya di jalan Allah, yaitu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan belajar ilmu agama, dengan mengamalkan ilmu agama, berdakwah ke jalan Allah dan bersabar, itu jihadun nafsi. Tidak mungkin orang itu bisa berjihad dengan baik dan benar di medan peperangan kecuali harus melewati jihadun nafsi terlebih dahulu. Belajar ilmu agama terlebih dahulu, tahu siapa lawan, siapa kawan. Kemudian yang kedua, jihadun syaitan, jihad melawan setan, yaitu jihad dengan masih tetap al-ilmu, dengan keyakinan, dengan as-sabar. Karena setan memiliki dua jebakan, jebakan syahwat dan syubhat. Syahwat dilawan dengan sabar, syubhat dilawan dengan al-ilmu dan keyakinan. Bisa beri wal yakin tunalul imamatu fid din. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dengan sabar keyakinan akan diraih kepemimpinan dalam agama. Ini jihad melawan asyaitan. Tidak mungkin orang itu bisa berjihad di medan pertempuran, kata para ulama, kecuali harus melewati jihad yang kedua ini, jihad melawan asyaitan. Yang ketiga ini jihad melawan orang kafir, orang munafikin. Itu pun ada macam-macamnya juga. Di antaranya dengan al-lisan, di antaranya juga dengan harta, di antaranya juga dengan an-nafs, jiwa raga. Dan itu pun ada syurut. Jihad melawan orang kafir ada syurut. Ini butuh ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Tidak asal teriak-teriak jihad-jihad. Ya, di antaranya harus kaum muslimin punya kekuatan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muslimun idza kanu fi ardin hum fiha mustada'afun falyamalu bi ayatis sabr. Kaum muslimin jika mereka berada di suatu tempat atau di suatu zaman yang mereka dalam keadaan lemah, hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Sebagaimana Rasul dahulu ketika di kota Makkah tidak melawan orang-orang kafir musyrikin jahiliyah dengan senjata karena mereka masih lemah. Tapi masih ada cara untuk berjihad lewat jalur yang lain, bukan dengan senjata. Tetap ada jihad, yaitu jihad bil Quran, sebagaimana kata Allah, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan engkau mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah mereka bihi, dengannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bihi ay bil Quran. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran, mendakwai mereka dengan Al-Quran kepada tauhid dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus dipahami, jihad tidak selalu identik dengan pedang, perang dengan senjata, namun jihad ada macam-macamnya. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan pelaku kemaksiatan, kedzaliman dan kebid'ahan. Sebagaimana kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'afu al-iman. Barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan
hatinya. Ulama mengatakan ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahli bidah adalah mujahid. Ini sekilas tentang al-jihad dengan tingkatan-tingkatannya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya. Wala budda min tarkil iman wa taqwa. Kata orang-orang itu, kalau mau menjadi wali Allah harus meninggalkan iman dan takwa. Seperti orang-orang sekarang menamakan dukun paranormal sebagai orang pintar wali karena punya hal-hal yang luar biasa, karomah dan seterusnya. Ini yang harus betul-betul disampaikan kepada umat. Wali Allah yang beriman bertakwa, yang melaksanakan kewajiban, bukan sekedar yang punya hal-hal yang nyeleneh atau keanehan-keanehan. Naudzubillahi min dzalik. Faman tahada bil iman wa taqwa falaysa minhum. Bahkan mereka mengatakan barang siapa yang berpegang dengan keimanan ketakwaan bukan dari wali Allah. Wali Allah menurut mereka yang berlumuran dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Ya Rabbana nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Rabb kami mohon kepadamu keselamatan dan al-afa, ampunan dan keselamatan. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau yang mengabulkan doa. Ini ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ucapan beliau yang tadi kita baca, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, auliya Allah ta'ala humul ladina amanu bihi wattaqau wastaqamu ala dinihi. Ini yang harus dicamkan betul-betul. Siapa wali Allah itu? Yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Kemudian bertakwa kepada Allah. Iman berkaitan dengan hati. Kemudian dilaksanakan konsekuensi al-iman, kelaziman al-iman, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Yunus tadi ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah yang paling tahu tentang siapa walinya, dan Allah telah menjelaskan sendiri siapa walinya tersebut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang ditegaskan Rasul dalam hadis Sahih Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali. Rasul SAW bersabda, Allah berfirman, man adali walian faqad adantu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, aku mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Allah jelaskan. Sekali lagi, Allah yang lebih tahu tentang siapa walinya. Dan Allah menjelaskan dengan terang benderang dalam ayat dalam hadits qudsi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan kepadanya. Ini ciri wali Allah, melaksanakan kewajiban. Di antaranya rukun-rukun al-Islam. Kalau tidak dilaksanakan salah satunya, apalagi dia mampu, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelas-jelas membantah statement orang-orang yang tadi, membalikkan kenyataan yang tidak melaksanakan iman dan takwa dikatakan wali Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dan kalau kita dalami lagi, namanya melaksanakan kewajiban, ya kita pahami bersama syurut, syarat-syarat melaksanakan kewajiban syariat. Orang itu harus apa? Berakal. Maka kalau ada orang yang gila
alias tidak berakal, tidak bisa dikatakan sebagai apa? Wali Allah. Karena apa? Akalnya saja tidak punya, nggak berakal. Bagaimana mau melaksanakan kewajiban tersebut? Ini juga membantah orang-orang yang meyakini orang-orang gila-gila itu sebagai wali Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi akhir zaman, fitnah akhir zaman. Al-haq dikatakan batil, dikatakan hak. Kemudian kata beliau, wastaqamu ala din, dan istiqamah di atas agama Allah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wahum man wasafahumullahu ta'ala biqaulihi, mereka lah yang Allah sifati dengan firman-Nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini sudah kita terjemahkan tadi. Falaisa kullu man yadda'il wilayah yakunu waliya. Tidak semua orang yang mengaku sebagai wali Allah dia adalah wali Allah. Atau pasti, ya, bisa dipastikan yang mengaku sebagai wali Allah dia bukan wali Allah. Ya. Ini salah satu kaidah juga. Falaisa kullu man yadda'il wilayah yakunu waliya. Apalagi ditulis misalnya, ya, ana wali Allah misalnya, ya, pastikan dia bukan wali Allah. Karena kalau dia mengatakan demikian, dia telah masuk ke dalam larangan Allah, fala tuzaku anfusakum. Ya. Falaisa kullu man yadil wilayah yakun waliya wa illa lakana kullu wahid yadda'iha walakin yuzan hadal mudda'i lil wilayah bi amalihi. Ya. Namun yang mengaku sebagai wali Allah tersebut harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, baik ucapannya, keyakinannya maupun perbuatannya. Dan ini mengingatkan kita kepada ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian melihat ada seseorang bisa terbang, ya, tanpa pesawat, ya, terbang di udara, bisa berjalan di atas air tanpa perahu, tanpa kapal, tanpa alat bantu, jangan tertipu terlebih dahulu. Jangan apa? Merasa wah ini wali Allah. Jangan, kata beliau. Fala taqtaru bihi hatta ta'riduhu alal kitabi wa sunnah. Sampai kalian menimbangnya lagi di atas Al-Quran dan Sunnah. Apakah akidahnya sahih? Apakah amalnya itu ittiba kepada sunnah Rasul? Apakah ucapannya itu hak dan seterusnya? Kalau sudah menyimpang, maka sekali lagi bukan wali Allah. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang selayaknya dijadikan pegangan bagi yang mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i. Anak ulang lagi, beliau mengatakan, idza ra'aitumur rajula yatiru fil hawa aw yamshi fil ma' fala taqtaru bihi hatta ta'ridu alal kitabi was sunnah. Kalau kalian melihat seseorang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu dahulu. Jangan mengatakan ini pasti wali Allah. Namun timbang dahulu amalnya, keyakinannya, ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau betul akidahnya sesuai dengan akidah Al-Quran dan Sunnah, amalnya ittiba kepada Sunnah, ucapannya juga demikian, maka insya Allah dia sebagai wali Allah. Di sini juga Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kaidah kepada kita. Hal-hal yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang itu bukan jaminan sebagai apa? Wali Allah. Ukurannya itu tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Keanehan-keanehan itu bukan dalil akan dia sebagai wali Allah. Oh, dia ini wali Allah. Kenapa? Karena dia berani telanjang bulat di tengah jalan. Ini orang gila, bukan wali Allah. Ya. Cak antaranya apa? Namanya wali Allah menutup aurat. Dia membuka auratnya. Naudzubillah, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok dikatakan wali Allah? Ini sekali lagi akhir zaman, naudzubillah min dzalik. Ya. Orang gila dikatakan wali Allah. Imam Syafi'i rahimahullah sekali lagi memberikan kepada kita kaidah.
hal-hal yang aneh tadi, luar biasa tadi, bukan jaminan orang itu sebagai wali Allah. Ukurannya sekali lagi, qala Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena kata Syekh, wa fi da'wahul wilayah tazkiyatun li nafsihi, atau in kana amalu mabniyan 'alal iman wa taqwa fa innahu wali. Kalau ditimbang amalannya sesuai dengan iman dan takwa, Al-Quran dan Sunnah, maka dia insyaallah wali Allah. Wa ila falaysa biwali. Kalau dia amalannya tidak sesuai dengan iman dan takwa, maka dia bukan wali Allah. Wa fi da'wa al-wilayah tazkiyatun li nafsi. Seperti tadi yang kita katakan, kalau dia mengaku sendiri adalah wali Allah, maka sekali lagi pastikan dia bukan wali Allah. Karena apa? Itu bentuk dia merasa suci, tazkiyatun li nafsihi, wa dzalika yunafi taqwallah azza wa jalla. Itu bertentangan dengan takwa kepada Allah. Karena Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa suci, merasa sempurna imannya, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ini ada kaitannya. Kalau orang itu mengaku telah suci, telah sempurna imannya, telah menjadi wali Allah, maka sekali lagi itu bertentangan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun permasalahannya, kalau ada yang disematkan kepada dirinya, ya, orang lain mengatakan, oh ini wali Allah, maka koreksi lagi tadi. Ya, apakah akidahnya, amal perbuatannya itu di atas iman dan takwa ataukah tidak? Ya. Namun sekali lagi, kalau yang jadi bedakan, kalau orang itu sudah mengaku dirinya sebagai wali Allah, sudah pastikan bukan apa? Wali Allah. Namun sekarang kalau ada orang yang dikatakan oleh orang lain dia wali Allah, ini baru kita timbang akidahnya, perbuatannya, ucapannya, apakah betul-betul di atas iman dan takwa ataukah tidak? Apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salaf ataukah tidak? Kalau sesuai, insya Allah dia sebagai wali Allah dengan berbagai macam tingkatannya. Kata Syekh lagi, faida idda'a annahu min auliyaillah faqad zakka nafsahu. Kalau dia mengaku sebagai wali Allah, maka dia telah merasa suci dirinya. Wa hina idzin yakunu waqi'an fi ma'siyatillah, maka dia pun jatuh ke dalam maksiat kepada Allah. Karena dia melakukan larangan Allah. Fala tuzakku anfusakum. Wa fi manahallahu anhu, dan dia masuk ke dalam hal yang dilarang oleh Allah. Wa hadza yunafi taqwa, ini bertentangan dengan ketakwaan. Fa auliya Allah la yuzakuna anfusahum. Wali-wali Allah mereka tidak merasa suci diri mereka. Yang kita yakini para sahabat Rasul adalah para wali Allah. Karena Allah merekomendasi mereka, Allah memuji mereka luar biasa. Meskipun demikian, para sahabat tidak merasa mereka apa? Orang yang sempurna imannya. Bahkan Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang paling baik, yang paling mulia setelah Nabi Muhammad, setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau masih khawatir jatuh ke dalam kemunafikan. Sampai beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, yang telah Rasul beritahukan tentang nama-nama orang munafik. Ini Umar bin Khattab masih takut. Artinya tidak pernah merasa apa? Sempurna imannya. Bahkan Umar bin Khattab pun sering mengatakan, ta'alau nu'min sa'ata. Mari kita duduk sejenak memperbaharui keimanan kita. Dan ini yang juga diucapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ta'alau nu'min sa'ata. Para sahabat, wali-wali Allah. Namun mereka apa? Tidak pernah merasa mereka orang yang sempurna keimanannya. Wa hadza yunafi taqwa fa awliya Allah la yuzakuna anfusahum bimisli hadis syahadah. Para wali-wali Allah tidak pernah merasa suci diri mereka dengan menyatakan diri mereka sebagai wali Allah. Wa innamahum yu'minuna billah wa yattaquna. Wali-wali Allah sekali lagi hanyalah yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyembah wali, tidak menyembah nabi, tidak menyembah malaikat. Mereka hanya melaksanakan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
wa yakumuna bi taati subhanahu wa ta'ala 'alal wajhil akmal. Mereka hanyalah orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan kaidahnya juga tidak mungkin orang itu bisa menjadi wali Allah kecuali dengan melewati ittiba'ur Rasul, jalannya Rasulullah SAW. Ya. Atau mungkin yang mirip dengan ungkapan ini sebagaimana kata para ulama, kaifa yuramul wusul ila ilmil usul illa bi ittiba'i ma ja'a bir rusul. Ya, yang mirip dengan kaidah seperti ini, bagaimana mungkin orang itu bisa sampai kepada derajat kewalian kalau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan masalah ilmu akidah. Kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bi ghairi ma ja'a bihi ar-rasul. Bagaimana mungkin orang itu akan sampai kepada ilmu usul, ilmu akidah? Ini juga ada kaitan dengan masalah apa? Kewalian. Karena orang yang namanya wali Allah harus tahu akidah yang sahih. Bagaimana mungkin orang itu sampai kepada ilmu akidah kalau tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW? Wala yaghurrunna nas wa yakhda'unahum bihadid da'wah hatta yudilluhum an sabilillahi ta'ala. Jangan mereka menyesatkan manusia, menipu manusia dengan slogan-slogan yang batil sehingga menyesatkan mereka dari jalan Allah, yaitu dengan tadi mendakwahkan kalau mau jadi wali harus meninggalkan syariat, harus apa? Ya, sampai kepada ma'rifat, na'udzubillahi min dalik. Fa haula'il ladzina yad'una anfusahum ahyanan asyadan wa ahyanan auliya law ta'ammala al-insan ma hum alai lawajadahum ab'ad ma yakununa anil wilayah wasiyadah. Berapa banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah, sebagai orang-orang pintar, pintar bujuk ya, atau sebagai tokoh dan seterusnya. Kalau diperhatikan keadaan mereka sangat jauh dari kategori wali Allah yang telah disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam masalah keimanan, mereka jauh dari keimanan. Mereka jatuh ke dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Dalam masalah ketakwaan, mereka jatuh ke dalam banyak lembah kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah. Bagaimana mungkin dikatakan wali-wali Allah? Ini sekali lagi harus betul-betul dibedakan mana wali Allah, mana wali asyaitan. Ini semuanya dengan ahli ilmu. Ya. Makanya Rasul bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Kalau orang itu paham agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, mereka tidak akan mungkin tertipu dengan para dukun-dukun atau paranormal yang berkedok agama, meskipun pakai surban 1 meter, pakai jubah, ya, dan seterusnya. Karena sekali lagi ukurannya ada tadi iman dan takwa. Fa nasihati li ikhwanil muslimin an la yaqtaru bi mudda'il wilayah hatta yaqisu halau bima ja'a fin nusus fi awsafi auliyaillah. Nasihatku, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, nasihatku kepada saudara-saudaraku kaum muslimin agar mereka tidak tertipu dengan yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah atau yang dinobatkan sebagai wali Allah oleh manusia, sampai mereka kaum muslimin melihat, meneliti kembali, cross-check lagi, menimbang kembali keadaan orang-orang itu dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat wali Allah. Ya, sekali lagi, pedoman kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW terutama dalam membedakan siapa wali Allah, siapa
wali asyaitan. Demikian pula dalam menimbang siapa ulama yang layak diambil ilmunya dengan yang tidak. Demikian pula untuk menimbang siapa ahli sunnah yang sejati dengan yang imitasi dan seterusnya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'da kitaballah wa sunnati. Kata Rasul, aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah. Untuk menimbang segala-galanya, untuk membedakan antara hak dengan yang batil. Apalagi Al-Quran, nama lainnya apa? Al-Furqan. Al-Furqan apa artinya? Alladzi yufarriq bainal haqqi wal batil. Untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Untuk bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Al-Qur'an butuh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, wa qad asyara asy-Syekh rahimallahu taala, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah telah mengisyaratkan cara membedakan wali Allah dengan yang lainnya, ya, dengan tanda-tanda sebagai berikut: ila alamati mahabbatillah wa wilayati bima saqahu minal ayat. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah sekali lagi menyampaikan kepada kita bagaimana cara membedakan wali Allah dengan wali syaitan dengan memahami ayat-ayat berikut ini. Ada 3 ayat tadi. Yang pertama surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran ayat 31. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, wa hadil ayatu tusamma ayatal mihna, ay al-imtihan. Ayat ini surat Ali Imran 31 dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihna atau ayat ujian. Apa maksudnya? Haitsu idda'a qaumun mahabbatallahi ta'ala fa anzalallahu hadil ayat. Ayat ini untuk menguji siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah. Dalam kata Syekh, ada sekelompok orang mengaku cinta kepada Allah, maka Allah turunkan ayat ini untuk menguji apakah betul kecintaan mereka ataukah tidak. Faman idda'a mahabbatallahi ta'ala nadarna fi amalihi. Barang siapa mengaku cinta Allah atau cinta Rasulullah, maka wajib kita teliti lagi, kita cross-check lagi, kita perhatikan lagi amalannya. Apakah in kana muttabi'an li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa shadiqun wa ila fahuwa kadzibun. Kalau dia betul-betul mengikuti ajaran Rasul, terutama dalam masalah akidah, demikian pula dalam masalah ibadah, maka cintanya itu jujur, benar cintanya kepada Allah dan Rasul SAW. Ini timbangan yang Allah jelaskan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai manusia kaum muslimin mengaku cinta kepada Allah, ittabi'uni, ikutilah aku, kata Rasul. Ini tolak ukurnya, ini barometernya. Apakah cintanya hak atau batil, cintanya shadiq atau kadzib. Apakah salatnya mengikuti ajaran Rasul ataukah tidak. Terutama tadi masalah al-aqidah, apakah akidahnya sesuai dengan akidah Rasul ataukah tidak. Maka sekali lagi harus seorang muslimnya punya timbangan dalam segala hal. Jika tidak akan mudah tertipu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman sekali lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW, maka Allah pasti mencintai kalian. Seorang penyair Arab berkata, taksir rasulah wa anta tudhir hubbahu hada muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau memaksiati Rasul, engkau menyimpang dari ajaran Rasul, namun engkau masih menampakkan mengaku cinta kepada Rasul. Hada muhal, ini mustahil. Artinya enggak connect,
antara engkau mengaku cinta Rasul namun perbuatanmu, akidahmu, ucapanmu menyelisih ucapan Rasul, bahkan menghina, memperalat Rasul. Naudzubillah min dzalik. Enggak connect, enggak nyambung. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau cintamu itu jujur, maka engkau mentaati Rasul. Karena kaidahnya innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta pasti mentaati orang yang dia cintai, bukan malah memaksiati, bukan malah menyimpang dari ajarannya, apalagi sampai memperoloknya. Naudzubillahi min dzalik. Berapa banyak orang-orang sekarang mengaku cinta kepada Rasul namun justru malah memperolok Rasul, memperolok ajaran Rasul SAW. Ini cinta yang dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua yang bisa digunakan untuk membedakan siapa wali Allah, siapa selainnya, yaitu surat Al-Maidah tadi 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sekelompok manusia yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Dan dari dua ayat ini kita wajib menetapkan Allah punya sifat mahabbah. Punya sifat apa? Cinta sesuai dengan kemuliaan, kesempurnaannya. Gak sama dengan cintanya apa? Makhluk. Allah menyebutkan ada dua kecintaan. Kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Wa yuhibbunahu. Allah cinta kepada mereka. Mereka cinta kepada Allah. Allah menetapkan dua mahabbah tadi. Tapi laisa kamislihi syai'un. Ini akidah Ahlussunnah. Ini juga salah satu ciri wali Allah, menetapkan semua sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesarannya, tidak menyamakannya dengan apa sifat makhluk. Allah punya sifat kecintaan, manusia punya sifat kecintaan, namun hakikatnya berbeda. Kata-katanya sama, cinta dan cinta, namun hakikat cinta Allah dan hakikat cinta manusia berbeda. Sebagaimana Allah punya kehidupan, manusia punya kehidupan, tidak sama hakikat kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Manusia sebelumnya belum ada, kemudian Allah adakan, setelah ada Allah matikan. Itu kehidupan manusia. Namun kehidupan Allah kekal abadi selama-lamanya, azaliyun wa abadiyun. Kemudian al-ayataini fawasafahum bi'awsafin hiya alamatul mahabbah wa thamaratuha. Surat Al-Maidah ayat 54 ini Allah mensifati wali-walinya dengan alamatil mahabbah, tanda cinta dan buah dari kecintaan itu. Al-wasful awal, ini sekali lagi ciri wali Allah dalam surat Al-Maidah 54. Annahum azillatun 'alal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Fala yuharibunahum. Tidak memerangi orang-orang beriman. Maka dari sini sudah dicoret orang-orang Khawarij. Orang Khawarij memerangi siapa? Kaum beriman. Mereka memakai ayat ini untuk apa? Menyatakan diri mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ya'tillahu biqaumin yuhibbun wa yuhibbuna. Ciri wali Allah tidak memerangi orang-orang yang beriman yang bertauhid. Kalau mereka memerangi orang yang beriman yang bertauhid, mereka bukan wali Allah. Wa la yaqifuna diddahum, dan tidak istilahnya mengganggu mereka. Wa la yunabidunahum, tidak menyerang mereka. Ini ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Al-wasfus tsani annahum a'izzatun 'alal kafir. Mereka perkasa di hadapan orang-orang kafir, mulia di hadapan orang-orang kafir, tegas, keras. Sebagaimana kata Allah tentang
para sahabat Rasulullah SAW, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Cuma jangan disalah artikan. Ruhama bainahum, kasih sayang ngelus terus, ya. Dilemah lembuti terus meskipun berbuat syirik, udah apa-apa, Allah Ghafur. Bukan, ya. Ketika orang itu berbuat kemungkaran, dinasehati ataupun ada statement yang sesat dibantah, itu juga kategori apa? Ruhama bainahum. Daripada masuk ke jurang api neraka, dinasehati, dibantah dan seterusnya, itu juga kategori apa? Ruhama bainahum. Jangan salah paham, gagal paham. Kasih sayang dalam artian dibiarkan berbuat syirik bid'ah, tidak. Rasul SAW Raufur Rahim. Allah sifati Nabi Muhammad Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Namun Rasul juga apa? Keras kalau orang itu berbuat kesyirikan. Rasul bantah, Rasul luruskan, Rasul apa? Larang, Rasul cegah. Itu juga kategori bil mu'minina Raufur Rahim. Jangan disalah artikan, jangan disalah paham. Ya. Orang sekarang saja ya, kalau misalnya ada tulisan hati-hati, ada tegangan tinggi, mungkin dia bersyukur ada yang mau apa? Mengingatkan biar orang itu enggak, ya, awas, ada misalnya bahaya lubang besar misalnya, dikasih peringatan, dia malah berterima kasih, alhamdulillah ada yang mengingatkan daripada dia apa? Ya. Namun aneh kalau dicegah dari kesyirikan, wah ini Wahabi, wah ini terlalu intoleransi radikal. Naudzubillah min dzalik. Dicegah dari bahaya yang ya sangat luar biasa, namun apa? Malah memusuhi yang mengingatkan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Al-wasfu as-salis annahum yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Ay yabdzuluna al-juhda fi qitali a'daillah litakuna kalimatullahi al-ulya. Mengerahkan semua kemampuan dalam memerangi musuh-musuh Allah agar kalimat tauhid tegak di atas muka bumi ini. Ini juga bantahan kepada kaum ya khawarij teroris tadi. Jihad itu untuk menegakkan kalimat Allah. Loh, kok mereka memerangi dakwah tauhid? Kok mereka memerangi dakwah yang menyampaikan akidah salaf? Padahal kajian akidah at-tauhid, kajian akidah salaf itu litakuna kalimatullahiyal hulya. Ya, ini yang paling utama, tujuan kita berjihad menegakkan kalimat Allah. Tetap dakwah tauhid meskipun tidak ada perang dengan senjata. Sebagaimana Rasul tadi, tidak ada kewajiban berperang dengan senjata, Rasul tetap dakwah apa? Tauhid, wajahidhum bihi jihadan kabira. Cuma yang aneh, kajian-kajian tauhid malah demo dibubarkan dan sebagainya. Bagaimana ya arti jihad menurut mereka tersebut? Al-wasfur rabi, sifat yang keempat dalam Al-Maidah 54, annahum la yakhafuna fillahi laumata la'im. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ciri kelompok at-taifah al-mansurah, al-firqatin naji ahlussunnah wal jamaah yang sejati. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq la yadur man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Kata Rasul, senantiasa akan ada sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran. Tidak memadratkan mereka orang yang memperolok, mencampakkan mereka, mengusir, memboikot mereka sampai datangnya perkara Allah. Dan sekali lagi sudah sunnatullah yang membawa apa yang diajarkan oleh Rasul pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Waraqah bin Nawfal kepada Rasul di awal dakwah Rasul. Ketika Rasul diturunkan ayat surat Al-Mudaththir, Rasul dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Nawfal. Ketika itu Waraqah bin Nawfal mengatakan, tidaklah yang membawa apa yang engkau bawa dari dakwah tauhid kecuali uziyah, kecuali akan dimusuhi, kecuali akan dicaci maki, bully. Ini sunatullah sepanjang masa. Sampai kapanpun dakwah tauhid pasti akan mendapatkan onak dan
dan duri, cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Makanya harus terus apa? As-sabr was-sabr, terus apa? Memohon kepada Allah as-sabat. Ini sunatullah, harus apa? Bersabar, tidak takut dengan celaan, caci makian orang yang mencaci maki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai idalamahum ahadun ala maqamu bihi min dinillah lam yakhafu laumata. Apabila ada seseorang yang mencela mereka ketika mereka tegak di atas agama Allah, menyampaikan akidah dan tauhid. Ya. Makanya kata para ulama, bedanya orang yang berdakwah kepada tauhid dengan yang berdakwah kepada politik. Orang yang berdakwah kepada politik, ya, itu banyak mendapatkan sanjungan sambutan. Karena apa? Mereka ujung-ujungnya untuk mendapatkan urusan dunia. Kami akan mengembalikan hak-hak kalian, mengembalikan tanah-tanah kalian. Ya semua apa? Senang. Ini namanya dakwah sesuai dengan abang senang. Ya. Namun kalau dakwah tauhid, ubudullah wala tusyriku bihi syai'a, tinggalkan sembah-sembahan selain Allah, ngamuk mereka. Ya. Tuhan-tuhannya kalau disuruh apa? Ditinggalkan. Ini kata para ulama, bedanya dua dakwah tersebut. Ya. Namun ada ungkapan yang sangat indah dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bahwasanya lebih baik dakwah tauhid meskipun yang hadir cuma 5 orang daripada apa? Dakwah kepada selain tauhid meskipun ribuan orang yang datang. Ini sekali lagi, dakwah bukan mencari kuantitas, namun dakwah ilallah, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah salafiyah yang paling utama kualitas dibandingkan kuantitas. Ya, kita tuntaskan ayat yang ketiga. Al-ayatul salisa, qaulu ta'ala fi Yunus, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidaklah mereka merasa takut, tidaklah mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan yang bertakwa. Fabayyanallahu ta'ala anna awliya Allah ta'ala humul ladzina ittasafu bihadainil wasfain. Allah telah menjelaskan dengan terang benderang dalam ayat ini siapa wali-walinya, yaitu mereka-mereka yang tersifati dengan dua sifat ini, yaitu al-iman wa taqwa, iman at-tauhid dan takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Fal imanu bil qalb, keimanan dengan hati, wa taqwa bil jawarih, takwa dengan anggota badan. Ketika digabungkan iman dan takwa, iman yang dimaksud adalah yang ada dalam hati dari keyakinan dari tauhid, dan at-taqwa dalam artian amalan anggota badan. Illal ladzina amanu wa amilu as-salihat faman da'al wilayah wa lam yattasif bihadainil wasfain fa kadzibun. Barang siapa mengaku sebagai wali Allah atau yang dikatakan manusia sebagai wali Allah namun tidak tersifati dengan dua sifat ini, maka dia dusta. Kemudian kata Syekh, "Tsumma inna Syekh rahimahullah bayyana anal amra sara alal aks inda aktsari man yadil ilma wa ana min hudatil khalqi wa hufadis syara fal wali indahum man la yattabi ar-rusul wa la yujahid fi sabilillah wa la yu'min bihi wa la yattaqi." Namun sekarang keadaan sudah dibalikkan, diputarbalikkan oleh sebagian atau kebanyakan yang mengaku punya ilmu dari para dai, dari yang mengaku sebagai penjaga syariat. Mereka mengatakan wali itu yang tidak mengikuti Rasul, tidak berjihad di jalan Allah, tidak beriman, tidak bertakwa, bahkan orang gila pun mereka katakan wali. Naudzubillahi min dzalik. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu, entah dengan tulisan atau dengan lisan langsung.
Baik, ini ada pertanyaan ya tentang fenomena yang ada ya terutama di akhir-akhir ini, orang-orang yang melakukan pengobatan alternatif, memakai surban, memakai jubah dan yang semisal dengannya. Dan ini fenomena bukan sekarang saja, dari dulu ya sudah ada dukun-dukun yang berkedok berilmu agama atau sebagai orang pintar, bahkan mungkin tadi mengaku sebagai wali Allah, punya karomah, kesaktian, padahal mereka orang-orang yang jauh dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara membedakannya tadi harus paham, tahu betul, yakini namanya wali Allah hanyalah yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Lihat akidahnya, tauhidnya, kemudian lihat bagaimana kewajiban-kewajiban Allah yang dibebankan atasnya. Ya, kalau dilihat sholatnya saja malas-malasan atau mungkin nggak sholat. Kalau ditanya di mana sholatnya, di Ka'bah, di Mekah, padahal dia di Surabaya misalnya. Ini sekali lagi wali asyaitan, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata para ulama seperti tadi, kaidah yang disampaikan Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya dia pun punya keanehan yang luar biasa, meskipun itu adalah trik sulap ya, seandainya betul nggak pakai trik-trikan misalnya, tetap tidak boleh tertipu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i tadi, seandainya orang itu bisa terbang di udara, betul nggak pakai trik-trikan, nggak pakai sulap-sulapan, seandainya ya, mungkin karena bantuan syaitan, kita yakini ya dukun-dukun itu dibantu oleh asyaitan. Seandainya ya dia bisa tanpa trik-trik tersebut, tetap nggak boleh tertipu. Kita ingat ya, orang ya yang semisal dukun yang lebih sakti dari dukun yang akan keluar di akhir zaman, siapa itu? Dajjal lebih sakti dari orang-orang itu, tapi dia tulisannya apa? Di antara kedua matanya kafir, dia wali syaitan. Tapi Allah berikan hal-hal yang luar biasa kepadanya untuk menguji apakah manusia beriman kepada Allah, apakah beriman dengan Dajjal. Dajjal bisa menghidupkan orang yang telah dia bunuh, betul, tanpa trik, kita yakini karena Rasul yang mengatakan demikian ya. Tapi apakah dia wali Allah? Jelas-jelas tidak, karena Rasul mengatakan di antara kedua matanya ada tulisan kafar atau kafir ya. Dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan seizin dari Allah. Apakah dia wali Allah? Tidak. Dajjal lebih sakti daripada dukun-dukun itu, tapi dia bukan wali Allah. Kesaktian ataupun hal-hal yang luar biasa bukan dalil akan kewalian seseorang atau dia sebagai wali Allah. Sekali lagi, Allah yang lebih tahu tentang siapa walinya, dan Allah yang menjelaskan sendiri kategori definisi wali Allah yang beriman bertakwa. Cukup orang itu beriman bertakwa, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, dia sebagai wali Allah ya, sesuai dengan derajat iman dan takwanya tadi. Nanti akan disampaikan juga wali Allah ada dua tingkatan, dua level. Yang pertama muktasidun, yang pertengahan, yaitu yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, yang dilarang, tapi tidak melaksanakan yang mustahab, yang sunnah, dia tetap sebagai wali Allah. Yang kedua, yang paling tinggi, tingkatan sabiquna bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melaksanakan yang wajib dan juga yang mustahab. Mereka ini sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahami ayat-ayat tadi, kaidah-kaidah tadi, maka kita akan bisa membedakan siapa wali Allah dan siapa wali asyaitan. Dan juga kata para ulama, namanya karomah ya, ahlu sunnah meyakini adanya karomah. Ditulis dalam kitab-kitab akidah, karomah itu ada. Cuma tadi bagi wali-wali Allah yang beriman bertakwa. Kalau sudah bukan beriman bertakwa, itu bukan karomah, itu bantuan dari asyaitan. Kemudian seandainya pun itu dikatakan karomah, namanya karomah tidak bisa dipertunjukkan setiap saatnya. Itu namanya
bantuan setan atau trik sulap, ya. Namanya karamah sekali dalam apa? Ya, seumur orang tersebut, dan tidak bisa dipertontonkan. Ini sama saja dengan mengaku dia sebagai apa? Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada yang lain yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nah, yang pertama, ketika orang itu dikatakan sebagai wali, tentunya dia harus tahu amalannya, keyakinannya, perbuatannya. Ya, tidak bisa memastikan dia sebagai wali Allah karena kita nggak tahu hati manusia. Yang penting al ilmu qoblal qoli wal amal. Orang itu harus tahu ilmunya, kaidahnya. Ini wali Allah, insya Allah, tidak ada masalah. Kalau kita tahu betul akidahnya di atas akidah sahihah, amalannya, ya. Sama dengan kita mengatakan ini orang soleh, insya Allah, ya. Namun apa? Harus didasari oleh ahli ilmu dan juga iringi dengan kata-kata insya Allah atau la uzaki alallahi ahada, ya. Namun sekali lagi memastikan pasti ini wali Allah, ini tidak bisa kecuali tadi para sahabat karena Allah yang mengatakan demikian, ya. Namun selain mereka atau orang-orang sekarang kita katakan insya Allah dia sebagai wali Allah, karena kita tahu bagaimana iman dan takwanya, ya, apalagi mungkin pernah kita lihat hal-hal yang luar biasa dari orang tersebut. Namun iringi dengan kata-kata insya Allah ataupun fal uzaki Allahi ahada wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.